Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, kembali saya akan mengupas salah satu partai di Tata Steel Chess 2024. Ada satu partai menarik kala Nodirbek Abdusattorov, pecatur dari Uzbekistan, bertemu dengan pecatur wanita dari China, Zhu Wenjun. Perlu diketahui bahwa Zhu Wenjun merupakan salah satu dari hanya 5 wanita yang pernah menembus elo rating melewati 2600. Kala itu elo rating tertinggi Zhu Wenjun adalah 2604 yang dialami pada tahun 2017. Maka tak salah Zhu Wenjun disertakan dalam kejuaraan catur dunia yang sejajar dengan pecatur pria. Bagaimana proses pertandingannya? Oke, mari kita saksikan. Dalam partai kali ini, Nodirbek Abdusattorov yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Zhu Wenjun membalas pion E5, kuda F3 dibela dengan kuda C6. Setelah Abdusattorov mengembangkan gajah ke C4, Wenjun mengembangkan kuda ke F6 sekaligus menyerang pion pusat putih. Abdusattorov membelanya dengan D3 dan gajah E7. Lalu kedua pemain sama-sama melakukan rokade. Setelah putih memundurkan gajah ke B3, Wenjun mendorong pion secara cepat dan panjang pion A5. Dengan ancaman berikutnya adalah dorongan pion A4 yang dapat mengganggu stabilitas gajah. Karena itulah di sini C4 dimainkan, membuka peta C2 untuk gajahnya. Sekaligus pion C4 ini memperluas space. D6 yang membuka diagonal perkembangan gajah, dan gajah putih berkembang ke E3. Kuda D7, Abdusattorov mengembangkan gajahnya ke A4 yang mungkin ingin mengadu dengan kuda, tapi Wenjun tidak mau bertukar. Segera kuda ke B4, tapi kuda hitam ini kemudian segera diusir dengan pion A3. Kuda mundur ke A6, lalu kuda putih berkembang ke C3. Kuda ini sangat cocok untuk ditempatkan di peta pusat D5 nantinya. Karena itulah hitam buru-buru mencegahnya dengan C6 yang memantau peta D5. Langkah pion hitam ini juga memblokir gajah putih. Karena itulah putih memutuskan memindahkan gajah mundur ke C2. Partai dilanjut dengan kuda C5, dan ini langsung direspon dengan B4 yang memaksa kuda mundur ke E6. Menteri D2, kuda F6, kuda A4, di mana kuda ini bisa disusupkan ke peta B6. Wenjun memutuskan pion makan pion, dan Abdusattorov merebutnya kembali dengan pion B5 yang bermaksud mengusir kuda, tapi pion makan pion. Pion mengambil, kembali kuda terancam. Bukannya kuda ini mundur, putih melompatkan kuda maju ke B6. Sekarang benteng hitam terancam, membuat hitam harus mengambil keputusan dengan bentengnya. Di sini hitam benteng makan benteng, benteng mengambil. Setelah gajah bergerak ke B7, gajah putih ke B3, di mana gajah putih ini sekarang menempati pos yang lebih ideal. D5, dan sekarang benteng putih yang telah menguasai file A ini makin masuk menguasai medan, masuk ke baris ke-7, mengancam gajah, dan ini kemudian oleh Wenjun dibalas dengan pion makan pion. Ancaman dibalas ancaman, kali ini pion ini menyerang kuda. Abdusattorov kuda makan pion. Menteri C7 yang terus menyerang kuda, dan disinilah momen menarik di mana ada langkah yang mungkin tak diduga oleh Wenjun. Abdusattorov memainkan langkah pengorbanan yang brilian, kuda makan pion F7. Jika sekarang hitam mengambil dengan benteng, maka gajah akan makan kuda, dan malah sekarang putih yang berbalik materi. Karena itulah Wenjun di sini mengambil dengan raja. Dan kali ini putih menambah tekanan dengan menteri A2. Hitam menambah perlindungan dengan menteri ke C6. Tapi ini berakibat overload menteri karena harus melindungi kuda dan gajah secara bersamaan. Dan kesempatan ini dimanfaatkan benar-benar oleh Abdusattorov dengan memainkan benteng makan gajah. Terpaksa menteri mengambil benteng ini, dan sekarang kuda ini benar-benar terlepas dari perlindungan dari menteri. Tak butuh lama, Abdusattorov gajah makan kuda. Di sini ada 2 petak pelarian untuk raja, ke E8 atau ke G6. Jika raja ke G6, maka ini akan mempercepat kekalahan dari hitam. Karena setelah G4,
maka tidak ada harapan lagi bagi hitam. Putih memiliki ancaman kuat dan mematikan, yaitu gajah F5. Karena itulah di sini, di partai aslinya raja ke E8, putih melanjutkan dengan pion makan pion, menteri mengambil, kuda D5. Ini akan memutus diagonal menteri hitam untuk mundur. Ancaman lain dari putih adalah menteri ke A8, dilanjut menteri ke C6, maka pertahanan hitam akan hancur. Tapi apakah di sini gajah putih ini akan gratis? Ini adalah jebakan, karena jika menteri makan gajah, maka kuda ke C7, kuda akan melakukan garpuan ke menteri. Karena itulah tentu saja menteri hitam tidak berani mengambil gajah dan lebih memilih memainkan gajah D8. H3 membuka nafas untuk raja. Benteng F7, Wen Jun mengembangkan keunggulan kualitas demi mengurangi tekanan dari serangan putih. Tapi Abdus Sator membiarkan dan tidak makan benteng dan lebih memilih memainkan menteri ke A6. Wen Jun kuda makan kuda, tapi putih menteri melakukan skak. Raja F8, menteri kembali skak, dan raja kembali ke tempat semula. Baru kemudian kuda dimakan dengan gajah. Gajah mengancam menteri sambil melakukan ancaman ke petak C6. Karena itulah menteri hitam mengambil langkah mundur ke E7. Abdus Satorov menteri C6 skak, dan di posisi ini Wen Jun menyerah karena apabila raja bergerak ke F8, maka gajah C5 adalah langkah yang menghancurkan karena menteri hitam akan hilang. Atau jika menteri ke D7, maka gajah akan makan benteng. Setelah raja mengambil, maka menteri makan menteri. Putih akan unggul jauh dari segi materi. Jawaban asa otak video kemarin, jawabannya menteri F8. Setelah benteng mengambil, benteng makan, raja makan, kuda makan gajah. Skak, raja G8, baru kuda makan menteri. Putih akan menang 1 perwira. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik bagi putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.